Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Ayo, yang masih kucek-kucek mata, yang masih ngantuk-ngantuk, boleh kok cuci muka dulu. Sudah ya? Sudah siap ya? Nah, teman-teman, untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, kita mau sama-sama pujikan It's Good. Karena ibadah pada pagi hari ini merupakan kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yuk, sama-sama kita pujikan ya. Kita mau buka ibadah ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, ucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menilik hati kami satu persatu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hati kami dalam membangun ibadah ini sama Engkau. Berkati juga untuk para pelayan pada hari ini, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan baik dan dengan sepenuh hati. Dan berkatilah kami, agar kami juga boleh meresapi firman yang Tuhan sampaikan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau pujikan satu pujian lagi, yaitu Allah itu baik. Shalom, apa kabar anak-anak remaja yang penuh sukacita? Harapan saya, kalian sehat, pagi ini kalian penuh sukacita, kalian tetap semangat, meskipun di tengah pandemi, kami yakin dan percaya bahwa apabila kalian tetap bersandar kepada Tuhan, maka kalian akan selalu diberkati oleh Tuhan.
Teman-teman remaja yang penuh kasih, marilah pada kesempatan yang indah ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan pelajari tentang firman Tuhan yang diambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 22. Teman-teman remaja, sebelum kita membaca lebih jauh tentang firman Tuhan, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, khususnya anak-anak remaja, biarlah mereka boleh mengenal Tuhan lebih dekat. Melalui firman-Mu mereka boleh semakin hari semakin dengar-dengaran. Mereka boleh semakin hari semakin bijak dan rendah hati sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah ada di hadapan kami, yang diambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 22. Kami tahu Tuhan akan keterbatasan kami. Kami tahu akan segala kelemahan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan teman-teman remaja ini untuk mengerti bahwa Tuhan ingin menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan ingin menjadi penolong bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, jika kami ingin mempelajari firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara banyak di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pada perikop ini kita telah membuka Alkitab kita dengan judul perikop yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Teman-teman, ada satu judul yang ingin saya sampaikan tentang perikop ini yaitu belajar dari pengalaman. Mungkin dari kita, seringkali kita mengalami berbagai banyak pengalaman. Pengalaman baik atau pengalaman buruk. Dan itu adalah wajar, karena setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kelalaian, dan tidak lepas dari kelupaan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menilai kita, apakah kita benar atau kita salah. Tapi Tuhan, Allah yang Maha Tahu, bisa menilai kita dengan kuasa dan kemuliaannya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, di sini ada satu tokoh dari firman yang sudah kita buka melalui Alkitab kita. Dia bernama Onesimus. Dalam bahasa Yunani, Onesimus ini disebut dengan kata berguna. Artinya Onesimus adalah berguna. Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Tuannya bernama Filemon. Nah, mengapa Onesimus ini kok melarikan diri? Karena Onesimus ini telah mengambil barang milik tuannya. Dia mencuri dan membawa lari barang itu. Tetapi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat dari firman Tuhan ini bahwa Onesimus melarikan diri, dia tidak mengambil langkah yang salah. Dia melarikan diri menuju orang yang tepat, yaitu bernama Rasul Paulus. Coba teman-teman remaja bayangkan, apabila Onesimus itu lari dari perbuatannya yang salah tadi, tetapi menuju kehidupan yang semakin hari semakin membuat dia semakin terpuruk. Misalnya, dia berada dalam pergaulan yang salah, dari lingkungan yang tidak baik, dari pergaulan yang menyesatkan. Mungkin Onesimus ini akan semakin terperosok, semakin terpuruk di dalam kehidupannya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini firman Tuhan menyampaikan bahwa Onesimus telah mengambil langkah yang tepat meskipun dia telah melakukan kesalahan. Dia bertemu dengan sengaja menemui Rasul Paulus yang berada di penjara karena Rasul Paulus adalah tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan tentang perbuatannya di dalam mengabarkan kabar baik tentang sukacita dan kebenaran. Onesimus belajar banyak dari Rasul Paulus, sehingga dia mengambil langkah yang tepat, yaitu dia meninggalkan perbuatannya yang tidak baik, yaitu melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mengikuti kesalahannya berturut-turut, dia menuju ke kebenaran,
yaitu bertemu dengan orang yang tepat. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan Paulus, seringkali difirmankan di dalam Alkitab bahwa Paulus itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Hal ini dilakukan sama kepada Onesimus, juga dilakukan sama kepada semua orang. Juga demikian juga kepada Filemon. Jadi tidak ada perbedaan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada semua orang, yaitu adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman masih ingat di dalam cerita ini, tokoh Onesimus itu adalah sebenarnya dia adalah seorang budak. Budak dalam arti bahwa seseorang memiliki kedudukan atau posisi yang dikuasai oleh orang lain. Pengertian budak adalah pekerjaan yang sama dengan seorang pembantu kalau pada zaman sekarang. Tetapi pada zaman Yesus pada waktu itu, orang yang disebut budak itu adalah memiliki beberapa alasan, yaitu alasan pertama adalah alasan keturunan. Kemudian alasan tentang tawanan perang, sehingga mereka dijadikan budak. Nah, alasan yang ketiga adalah orang yang jatuh miskin, sehingga dia menjual dirinya untuk menjadi seorang budak agar kehidupannya semakin membaik. Nah, ini alasan budak pada waktu itu. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam artian bahwa hidup untuk memiliki sebuah kebebasan pada waktu itu adalah sangat sulit. Hidup untuk bisa memiliki keinginan diri sendiri untuk menjadi seseorang pribadi yang mandiri itu pada waktu itu sangat sulit. Apalagi dia dalam posisi yang miskin atau posisi yang menggantungkan diri kepada orang lain atau dalam posisi dia sebagai tawanan perang. Nah, demikianlah posisi Onesimus pada waktu itu. Tapi dia bertemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat bahwa dirinya adalah orang yang berguna. Sehingga dari perbudakan itu, Rasul Paulus mengajaknya untuk menjadi orang yang bisa dipakai untuk berpelayanan. Seperti yang dilakukan oleh Filemon sebagai tuannya. Teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan, firman ini mengatakan bahwa harapan Paulus kepada Onesimus maupun kepada Filemon adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Harapan Paulus juga kepada Onesimus. Paulus ingin Filemon mau memaafkan Onesimus yang telah melakukan kesalahan pada waktu itu. Kembali menjadi saudara seiman, kembali menjadi saudara dalam pelayanan, semakin bersatu hati bergandengan tangan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh bumi. Dan memberikan kelembutan kepada Onesimus. Filemon memberikan kasihnya kepada Onesimus dan memberikan pengampunan kepada Onesimus. Teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini, Paulus berusaha menunjukkan perhatiannya dengan Onesimus. Agar Filemon mau menerima kembali Onesimus sebagai teman rekan sepelayanan. Nah, sementara Filemon sendiri sudah menjadi orang yang seia sekata seperjalanan bersama Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini sebenarnya sungguh luar biasa. Rasul Paulus sampai melakukan banyak hal di dalam kehidupannya untuk membangun banyak orang, membangun kehidupan banyak orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengenal hal-hal baik seperti tentang hal-hal tentang kebaikan Tuhan, karya Tuhan, sumber keselamatan, jalan kebenaran. Rasul Paulus tunjukkan kepada semua orang. Tetapi bagaimana kalau ternyata banyak orang yang menentang dia, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara karena banyak orang yang membenci dia. Seseorang memperlakukan sesamanya, mengalami perubahan hidup, itu membuat Rasul Paulus semakin percaya bahwa Onesimus bisa dipakai oleh Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan, Onesimus memang telah berbuat kesalahan. Dia telah mencuri dan mengambil barang milik tuannya. Lalu dia melarikan diri.
Dan Onesimus menemui Paulus seperti yang sudah dikisahkan tadi untuk membawa kabar baik. Onesimus percaya bahwa Rasul Paulus adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu pelajaran apa teman-teman yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Yaitu bahwa setiap kita manusia pasti akan mengalami masa-masa jatuh bangun. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang tidak sanggup kita lakukan. Ada masa-masa ketika kita merasa tidak berdaya. Ada saatnya kita melakukan kesalahan dan tidak luput dari kekeliruan. Dan itu semua adalah manusiawi, teman-teman. Setiap kesalahan pasti akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman remaja pasti juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi mari kita bangkit bersama-sama untuk melupakan kesalahan itu dan mencari teman yang terbaik yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih positif. Ada satu tayangan yang bisa kita petik dari apa yang harus kita tinggalkan dari masa lalu menuju masa kehidupan yang benar supaya kita lebih disempurnakan oleh Tuhan. Energi negatif yang bisa kita tinggalkan itu akan membawa kita menuju kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan. Teman-teman remaja bisa membaca di situ bahwa energi negatif itu sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk semakin terpuruk. Energi negatif itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Energi negatif itu akan membuat kita menjadi manusia yang tidak berguna, menjadi manusia yang lemah, yang tidak berdaya, bahkan jauh dari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar menuju kehidupan baru yang disempurnakan dengan melupakan masa lalu, menuju kehidupan yang sempurna, yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu kita melakukan hal-hal positif. Dengan energi positif di sebelah kanan teman-teman bisa membaca bahwa di situ ada semangat, ada kekuatan, ada damai, sukacita, ada perspektif, ada proaktif, ada selalu mendukung orang lain. Teman-teman bisa bertanggung jawab, teman-teman bisa melakukan kebaikan, teman-teman juga bisa melakukan inspirasi yang bisa menambah nilai diri teman-teman. Sehingga melalui energi positif itu, teman-teman tidak akan lagi melakukan kesalahan di dalam hidup yang mungkin bisa mengecewakan hati Tuhan. Mari teman-teman, melalui firman Tuhan yang digambarkan oleh Onesimus ini, biarpun dia melakukan kesalahan, tetapi dia tidak menuju kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan dengan meninggalkan hal-hal baik. Tetapi dia dengan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dia tidak mengarahkan hati dan jiwanya kepada hal yang salah, seperti misalnya bertemu dengan teman-teman yang pemabuk misalnya, atau teman-teman yang hidup di jalanan, atau teman-teman yang tidak punya masa depan. Tetapi Onesimus justru mengarahkan hati dan pikirannya kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menemui orang yang tepat, yaitu Rasul Paulus. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman remaja yang penuh semangat, mari kita bersama-sama belajar. Sebagaimana Onesimus telah melakukan hal yang benar, yaitu dia telah berpikir dengan bijaksana, tidak melakukan kesalahan yang sama. Belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan kita kemarin, kita tinggalkan. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada kehidupan yang baru, menjadi kehidupan yang sempurna. Harap kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kehidupan kita dibenarkan oleh Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi kekuatan bagi jiwa-jiwa yang mungkin belum mengenal Tuhan. Atau teman-teman remaja bisa menjadi support buat teman-teman kalian yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi terpuruk. Kalian bisa menjadi penyemangat buat teman-teman kalian. Kalian bisa menjadi seseorang yang memiliki nilai diri yang bagus. Kalian bisa menjadi manfaat buat orang lain, memiliki tanggung jawab yang baik kepada orang tua, kepada masa depan kalian.
memiliki tanggung jawab juga kepada bangsa dan negara, cita-cita kalian, kemudian kalian juga bisa memiliki tanggung jawab yang besar, terutama kepada Tuhan. Ingat bahwa kita hidup hanya sementara. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang kita miliki dengan tetap bersandar kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, teman-teman remaja yang penuh sukacita. Inilah kisah Onesimus, Filemon, dan Rasul Paulus yang diberkati Tuhan. Mereka semakin hari semakin bertumbuh, dewasa secara rohani. Demikian pula harapan kita semua, kita bisa seperti mereka. Kita jadi berkat buat banyak orang dan menjadi saluran kebaikan. Orang boleh melihat Yesus di dalam diri kita dan kita menjadi orang yang bisa meneladani siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa, sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, inilah Tuhan firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Kami sadar Tuhan, kami tidak seperti seringkali kami kesalahan, dosa, dan perbuatan ucapan kami yang tidak baik. Tetapi kami memiliki Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan untuk kami bangkit kembali dari keterpurukan kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang berhadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau. Terlebih teman-teman remaja kami yang saat ini sedang dalam masa transisi kehidupan mereka. Mereka membutuhkan bimbingan dan campur tangan Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mereka menjalani hidupnya, supaya mereka tidak salah arah. Mereka memiliki pergaulan yang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak seturut kehendak, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, mereka bisa menjadi berkat dan menjadi garam bagi banyak orang. Teman-teman di sekolahnya, teman-teman sepergaulannya, teman-teman dimanapun mereka mengikuti les, mereka mengikuti komunitas, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang tidak berada di lingkungan gereja. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau pakai mereka seperti Tuhan pakai Onesimus, seperti Tuhan pakai Rasul Paulus, seperti Tuhan pakai Filemon, mereka pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati teman-teman remaja yang sedang dalam bertumbuh, baik secara jasmani maupun secara rohani ini. Dan Tuhan akan kuatkan mereka untuk menjalani hidup mereka dengan tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Jauhkan segala kuasa kegelapan, pikiran yang buruk, teman-teman sepergaulan yang tidak baik. Dan Tuhan arahkan hati, jiwa, dan pikiran mereka hanya kepadamu semata. Ketika mereka lemah Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kekuatan. Ketika mereka merasa hilang, merasa mencari jati diri, Tuhan berkatilah mereka, berikan mereka kemampuan untuk ingat selalu akan firman Tuhan. Selalu rindu untuk berdoa, dengar-dengaran satu dengan yang lain, membaca firman-Mu. Terlebih Tuhan, kiranya Engkau mengajak mereka membisiki hati, jiwa, dan pikiran mereka untuk selalu ingat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Melupakan masa lalu dan mengarahkan hati pikiran kepada masa depan yang lebih baik, yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Bapa di dalam surga, pada saat yang indah ini kami juga berdoa untuk gereja kami yang sedang dalam masa bertumbuh. Kami yakin dan percaya bahwa gereja ini Tuhan bangun dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Berkati gereja kami dalam setiap rencana yang dibuat Tuhan. Teman-teman remaja bisa berpartisipasi di dalamnya untuk menjadi bagian dari pelayanan gereja kami. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua majelis dan setiap diaken dan penatua. Berkati Tuhan pelayan-pelayan dalam segala bidang, supaya mereka pun boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja semakin berkembang, gereja dikenal banyak orang sebagai gereja yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati KPAR Tuhan, berkati setiap komisi yang ada.
Berkati setiap pelayanan yang dilakukan, apapun bentuknya biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkati juga bangsa dan negara kami dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap pemimpin yang ada mulai dari yang terbawah hingga yang tertinggi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap pemimpin yang Tuhan telah pilih. Dan kami percaya Tuhan hanya Engkau yang sanggup untuk memberikan kekuatan mereka untuk melayani bangsa dan negara kami dengan bijak. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk studi anak-anak Tuhan. Mereka bekerja, berjuang keras, menjalani kehidupan studi mereka dengan cara yang berat. Mungkin saat ini mereka tidak bisa bertatap muka dengan guru-guru mereka dan teman-teman mereka. Mereka sangat kesulitan di dalam mempelajari setiap materi yang mereka terima karena tidak ada pembimbing yang bisa mengarahkan mereka. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga sesulit apapun pelajaran yang harus mereka pelajari sendiri, mereka akan sanggup untuk mengerti. Mereka akan sanggup untuk menerima setiap pelajaran dan materi itu dengan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga kesehatan kami semua seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Kesehatan anak-anak yang terkecil mulai balita, kesehatan anak-anak madya, pratama, remaja, pemuda, bahkan orang tua Tuhan, bahkan sesepuh kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala beban pikiran yang membuat mereka menjadi stres, tetapi Tuhan biarlah kasih damai dan sejahtera-Mu menyertai teman-teman dan anak-anak kami, bahkan seluruh jemaat GKJW Singosari. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing pula. Berikan kami hikmat-Mu untuk menjadi keluarga yang indah, keluarga yang menjadi berkat, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Biarlah melalui keluarga kecil kami masing-masing Tuhan, kami tetap bisa bersaksi akan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, panjang doa yang ingin kami naikkan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam kehidupan kami dan isi hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala keteledoran kami atau keterbatasan kami yang membuat mungkin Tuhan kecewa akan sikap dan tingkah laku kami atau ucapan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantulah kami untuk bangkit menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang turut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami mengikuti hawa nafsu dan kedagingan kami, tetapi arahkanlah hati kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya doa yang kami naikkan ini Tuhan, yang kami dasari dengan iman percaya kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, teman-teman remaja yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama dan kita sudah berdoa bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati. Teman-teman, gimana firmannya tadi? Bisa menyimak dengan baik kan? Bagus. Nah, sekarang Kak Vita mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli. Yuk, kita siapkan hati kita untuk sama-sama boleh mengaku kepada Tuhan. Siap ya? Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, setelah kita boleh mengaku kepada Tuhan,
kita mau siapkan persembahan kita. Ayo, siapkan dulu persembahannya. Sudah, kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita memujikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Kita mau serahkan persembahan kita mau sama-sama untuk sikap doa lagi, kita mau doakan persembahan kita juga mau tutup ibadah kita pada pagi hari. Yuk, kita satukan tangan kita, satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengarkan tadi, boleh kami resapi dengan baik, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarkanlah Tuhan sendiri yang mau memberkati, agar persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati tangan-tangan Tuhan, berkati tangan-tangan jemaat Tuhan yang mengelola persembahan ini. Biarkanlah mereka Tuhan beri roh takut akan Engkau, sehingga persembahan ini boleh kelola dengan baik. Tuhan, juga sebentar kami juga mau undur dari ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, berkati hati kami, sehingga kami bisa memiliki kerinduan untuk minggu selanjutnya kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk bisa beribadah. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, Tuhan ketuk hati mereka, sehingga mereka juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami panjatkan doa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sayang banget ya, sudah selesai ibadahnya. Tapi tetap dijaga semangatnya untuk kita boleh beribadah di minggu selanjutnya. Teman-teman juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Sampai jumpa teman-teman di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.